Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, meminta parsel lebaran untuknya dialihkan kepada masyarakat prasejahtera. Ini lagi-lagi Kang Deddy Mulyadi yang sering dipanggil Kang Demul itu. Bikin sesuatu yang membuat rakyat makin terkagum-kagum. Gebrakan-gebrakannya itu mempertontonkan bila dia jauh lebih mengutamakan rakyat, warganya. Utamanya yang nggak mampu. Lalu sebagai pejabat, apalagi sekarang tingkatnya itu gubernur, dia memerintah satu provinsi Jawa Barat. Dia ngerti bakal banyak pihak yang kirim parsel. Hadiah buat dirinya itu. Nah, sebelum Lebaran, mantan anggota DPR ini, yang dulu dari Golkar DPR-nya sekarang di Gerindra, menyarankan yang berniat ngasih bingkisan atau parsel diberikan sajalah pada masyarakat yang membutuhkan. Wah, ini sesuatu yang menarik. Lo kadang kamu begawan tuh, ya gumun. Kok dia bisa kepikiran yang gini-ginian ini? Sedangkan kepala daerah yang lain, dorang gagah sama sekali. Apa sih yang membedakan atau yang membentuk dirinya begitu sangat peduli pada rakyat miskin? Ojo omong karena dia berasal dari masyarakat loh, yang dulu juga hidup rekoso, jangan gitu. Lawong yo banyak kepala daerah yang muncul bukan dari partai tapi hingga 3 bulan kerja belum ngapa-ngapain. Lagi mikir utang ya. Dulu yang pernah dikeluarkan untuk memenangkan kontestasi pilkada. Nah, perkara parsel lebaran, Kang Deddy siap menerima tembusannya saja. Bahwa dia mendapatkan parsel itu, tapi bagikan kepada rakyat. Daftar penerima bingkisan lebaran yang sudah dikirim, tentu saja oleh orang-orang kaya, pengusaha, para penerima siapa saja. Setidaknya gubernur tahu. Ada rakyat miskin yang ikut kecipratan berkah lebaran. Wah, ini beneran ini. Kepala daerah yang mikirnya rakyat terus ini. Kita tahu loh, seorang pejabat apalagi tingkat provinsi kan punya pertemanan dengan banyak pihak. Dari pengusaha, politisi, tidak saja pengusaha tapi ada elemen-elemen yang lain yang semuanya butuh punya relasi dengan gubernur. Dan salah satu untuk menjaga relasi itu ya kalau lebaran memberikan parsel. Loh, dalam tradisi lebaran di Indonesia, ucapan lebaran ada yang terbiasa saling berkirim bingkisan biasa. Nek kayak kita orang biasa, ya kan paling ngirimnya WA. Zaman dulu kita kirim kartu lebaran, yang datangnya bisa 5 hingga 1 minggu setelah lebaran, telat gitu loh. Loh, kebiasaan orang kaya beda lagi. Kiriman mereka tergantung kemampuan. Nah, ekonominya lumayan, ya ngasihnya beberapa toples makanan yang enak. Kalau yang ekonominya pas-pasan ya paketnya ya buku atau peralatan ibadah ya macam-macam lah sesuai kemampuan mereka. Loh, yang di atasnya ada paketan sembako. Di tas jinjing kain itu ya ada beras, ada minyak, gula atau tambahan sirup. Nek ora pengen ribet ya bisa ke toko roti, biasanya wis cemepak tuh paketan-paketan begitu, tinggal bayar. Atau ada yang parselnya buah-buahan, ya ada ini. Ini Om Begawan malah cerita parsel. Loh, bisa jadi loh Kang Deddy yang pernah jadi wakil bupati, anggota DPRD, DPR, dan sekarang gubernur. Dia sadar bakalan banyak yang akan ngirim hampers, parsel, bingkisan dan sebagainya pada hari raya lebaran ini. Mungkin dia memperkirakan kepala dinas provinsi, para kepala daerah se-Jawa Barat, atau ormas-ormas ketua partai tingkat provinsi sampai perusahaan-perusahaan bakal ngirim ke dia juga. Dia paham. Nah, daripada kiriman itu mubazir, yo rantek dipangan dewe. Maka Kang Demul wis nyegati duluan. Menyarankan agar niatan itu diganti untuk tetap dikirim ke masyarakat. Dia tinggal terima tebusannya aja. Loh, padahal banyak loh kepala daerah yang nerima banyak bingkisan. Dibagikan ke staf-staf mereka loh. Kok Kang Deddy gak gitu? Gak dikasihkan ke staf-stafnya. Atau mergo stafnya wis dikasih sama dia. Jadi biar rakyat melu ngrasake.
Nah, dikirim bingkisan. Nah ini perbedaannya. Nah anjuran dia sih yang berniat ngirimi parsel ke gubernur, dibagikan saja ke warga sekitar pengirim, nggak usah jauh-jauh. Nah, difoto, nanti tembusannya kirim ke Kang Dembul. Oh ini sudah tak kirim nih, yang harusnya dikirim Kang Dembul saya kirim bagi ke masyarakat, itu lebih bagus. Loh bisa jadi di lingkungan sekitar pengirim tinggal masih ada orang-orang yang nggak mampu, yang nggak bisa lebaran karena nggak punya duit, nggak punya pakaian bagus baru, yang jarang dapat roti khas lebaran di Indonesia. Nah, negara kita itu memang unik kok. Ada kue-kue yang hanya kita temui pas lebaran. Ada tuh, di luar lebaran susah banget nyarinya. Itu ada nastar, ada putri salju, ada lidah kucing, dan lain-lainnya. Kalau begal wis ngrasake kabeh. Nek sing pengen simple, praktis ya beli roti kalengan. Banyak yang ngejual itu. Cuman bila kita bertemu ke warga biasa, kalengan itu kadang nipu. Lah itu kalengan capnya roti isinya rengginang. Ada tempe keripik dan sebagainya. Dan bagaimanapun apa yang diniati Kang Deddy ini, yang diinginkan Kang Deddy ini sesuatu yang bagus, sesuatu yang bisa kasih jempol, memperlihatkan perhatian, kepedulian buat warga Jawa Barat. Mungkin sih kelihatannya ini sepele itu, hanya masalah bingkisan, sederhana. Tetapi ini mendasar. Pesan yang mesti kita tangkap atau nilai yang bisa kita ambil agar rasa syukur itu tidak hanya dikirimkan pada pejabat pejabat semata. Bisa juga kepada orang-orang biasa supaya kita bisa semuanya merasakan. Anjuran dikirimkan kepada warga bingkisan-bingkisan itu juga turut ngebantu Kang Deddy memberi perhatian, bagi-bagi kebahagiaan, bagi-bagi rezeki bagi yang berlebihan pada warga yang tidak mampu. Atau bila Kang Deddy yang mau membagikan, nggak ada waktunya no. Iya toh, bisa pula nanti yang nerima hanya warga yang tinggal di sekitar rumah Kang Deddy aja atau rumah dinas gubernur aja. Tidak mungkin dirinya bisa menjangkau wilayah yang jauh, apalagi hingga ke masyarakat di pelosok-pelosok. Jawa Barat itu kan luas. Luas banget. Harapannya adalah ada rekan atau partner gubernur bisa menggantikan pemberian bingkisan atau parsel itu ke masyarakat kecil. Jadi anjuran Kang Deddy Mulyadi itu tidak demi dirinya sendiri loh, tidak. Bila kita resapi yang dia sampaikan itu, Kang Deddy enggak bilang loh agar mencantumkan namanya, enggak. Di bingkisan lebaran yang mau diberikan ke rakyat itu dia hanya meminta. Begitu sudah ada pihak-pihak yang menerima daftarnya dikirim ke dia. Nah, akhirnya kan para pengusaha, pejabat, politisi yang memberikan ke masyarakat kan dapat keuntungan secara sosial. Iya toh? Ini bisa juga sebagai sentilan atau sebagai apa ya, kalau nggak sentilan apa ya? Ya sebagai apa ya? Sentuhan atau ketukan hati pada para pengusaha atau para pejabat di tingkat pusat. Apa mau melakukan hal yang sama? Para menteri, wakil menteri, kepada badan, kepala lembaga, utusan khusus. Nah, mereka kan bisa menerima banyak parsel. Apa dipangan dewe, bloket. Loh sayangnya kiriman-kiriman kayak gini sifatnya sangat personal. Kita nggak bisa memantau tuh seberapa banyak seorang pejabat mendapat kiriman. Loh memang idealnya di momentum lebaran justru yang ngasih malah dari pejabat yang lebih tinggi harusnya pada anak buahnya. Dengan sulit berharap begitu. Justru di Indonesia itu kan budayanya ABS. Yang bawah memberikan yang di atas. Asal bapak senang. Lah ini Kang Deddy paham. Rumangsane pejabat wis ngasih THR rampung urusannya. Enggak. Lah munculnya Kang Deddy di politik nasional setidaknya menjadi pelepas dahaga. Betapa negara ini makin miskin keteladanan yang dicontohkan oleh para pejabat. Sulit sekali kita ketemukan ada kepala daerah yang benar-benar bersedia memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Dan Om Begawan baru melihat sosok Deddy Mulyadi ini moga-moga ditiru oleh banyak kepala daerah yang lain. Jadi Mas Pram di DKI semoga meniru. Orang-orang baik yang dulu sempat muncul malah makin berkurang. Mereka kini sudah tidak ada jadi kepala daerah. Dan kepala daerah hasil pilkada serentak tahun lalu
Kita masih tunggu gebrakannya. Ya baru Kang Demul ini kelihatannya, lainnya nggak ada. Ya Mas Pram lah. Atau beberapa bupati di daerah-daerah itu. Ada yang gebrakan, ada di Karanganyar misalnya, Jawa Tengah. Ada yang di Kediri, Bupati Kediri. Ada gebrakan-gebrakan yang mereka munculkan. Nah dibanding periode sebelumnya, periode ini makin berkurang saja. Tokoh-tokoh di daerah atau juga pejabat-pejabat setingkat menteri yang terlihat memikirkan betul masyarakat dan rakyat Indonesia. Ya minimal mereka kerja sungguh-sungguh lah. Dulu kita tahu ada Pak Azwar Anas, mantan Bupati Banyuwangi yang dari PDIP itu. Ada Bu Risma, mantan Wali Kota Surabaya juga dari PDIP. Ada Mas Hendi, dari PDIP juga itu. Ada Pak Ahok yang dari PDIP juga. Sekarang yang terdengar baru ada Kang Deddy sama Mas Pram yang betul-betul memikirkan rakyat. Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Jakarta. Oh Begawan itu ya nggak tahu. Kok dari yang terpilih itu gak nyontek saja lah kebijakan-kebijakan kepala daerah. Seperti kebijakannya Mas Pram sama Kang Demul itu. Yang terobosannya punya terobosan bagus. Atau misalnya bila pengen cepat punya gebrakan, ya temui saja. Bekas kepala daerah yang berprestasi itu diajak ngobrol, sharing, diskusi, apa yang sebaiknya atau inovasi apa yang bisa dijalankan di daerah. Kita nggak bisa mengandalkan pemerintah pusat jaga nih program nasional. Sebab di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pada nggak bisa apa-apa. Kang Demul aja itu meminta mantan menteri untuk jadi staf ahlinya dia itu. Ada Bu Susi, ada Pak Yona dan sebagainya itu. Untuk memberikan masukan pada dia. Lah gegaranya kan banyak ini. Kenapa pemerintah Prabowo semakin tidak bisa apa-apa. Banyak anggaran yang diperonggol. Efisiensi. Itu kalimat yang disampaikan Pak Prabowo. Alasannya nanti dipakai program yang lain. Nah, Kang Deddy ini sudah buat banyak gebrakan. Dan selain tentang anjuran bagikan parsel ke warga tidak mampu, dia akan meluncurkan pula program pemutihan pajak kendaraan. Ini kan jadi sederhana toh. Gubernur se-Indonesia bisa mencontoh. Ini baru Jawa Tengah ini yang nyontoh ini. Pak Lutfi ini. Anehnya apa yang dijalankan Kang Demul ini tidak ditiru sama yang lain. Kecuali Jawa Tengah. Memang sih bila mau jujur banyak banget pemilik kendaraan yang tidak bisa membayar pajak. Lah gimana mau bayar pajak? Oh, duit pajak rakyat pada dikorupsi gitu. Membayar ya udah males itu. Di atas ya dimaling, dirampok kok. Nah soal pajak kendaraan, Om Begawan perlu jelaskan. Kalau tidak semua pajak itu ditarik sama pusat, kita kan tahu ya, ada beberapa pajak yang sering kita bayarkan. Misalnya kayak tadi, pajak kendaraan tahunan dan 5 tahunan. Itu masuknya ke pemerintah provinsi loh. Tanggung jawabnya provinsi. Tanggung jawabnya gubernur. Terus bila kita bayar pajak bumi dan bangunan, itu masuknya ke pemerintah tingkat 2. Baik kabupaten maupun kota. Atau pajak pertambahan nilai. Itu juga ke kabupaten kota. Dan bila kita belanja di mall, makan di restoran, nginep di hotel, itu pajaknya masuk ke APBD kabupaten dan kota. Ada juga tiap kita bayar listrik bulanan itu loh. Kan dikenakan PPJU itu alias pajak penerangan jalan umum. Itu dibagi antara pemerintah provinsi sama kabupaten kota. Itu sudah ada pembagiannya. Regulasinya sudah ada, aturannya sudah ada. Nah masyarakat aja yang harus tertib membayar pajak. Ning yo kuwi aja dikorupsi ning dhuwur. Lah lantas mungkin banyak yang mikirin. Pemerintah untuk pajak saka ngendi? Ya dapatnya dari pajak penghasilan. Bos-bos gede itu, nek do gajian kan dipotong pajak, itu masuk pemerintah pusat. Lalu pajak perdagangan, pajak perusahaan, pajak eksplorasi sumber daya alam, cukai rokok itu masuk ke pusat. Nah balik lagi tentang pemutihan pajak kendaraan yang dilakukan oleh Kang Demul. Kepala daerah punya kekuatan buat melakukan itu, punya kebijakan. Kang Deddy memahami sangat masalah ini. Ekonomi kita lagi berat loh, sehingga dia melakukan terobosan yang mungkin pemerintah provinsi rugi karena ada yang dihapus, utang pajak kendaraan dihapus itu. Lah, asal kewajiban pajak tahun ini dibayar dan tahun berjalan dibayar. Lah dari total 17 juta kendaraan yang tercatat di Jawa Barat itu, 7 juta yang nunggak pajak loh, banyak.
Apa gak ngeri itu? Loh, tagihannya kalau nggak salah, tembus triliunan rupiah. Ini apa yang mau nekat ditagih semua mereka? Nggak bisa. Kemampuan mereka nggak mampu. Daripada kendaraannya ditarik, yang rugi juga masyarakat, pemerintah ya rugi. Karena menyiksa rakyat tidak bisa kerja. Maka Kang Demul mempunyai terobosan untuk menghapus pajak yang telat. Hanya membayar 1 kali pajak dan pajak berjalan. Lah entahlah, mau sampai kapan muncul tokoh-tokoh daerah yang bersuara, bekerja, punya inovasi, yang memperbaiki kesejahteraan rakyat. Nah, terinspirasi oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Kalau ada ngompolers yang tahu, ada kepala daerah yang inovatif, silahkan komentar di bawah ini. Nanti tak pelajari. Bila memang menarik, bisa tak jadikan topik buat ngompol. Akan kita sampaikan inovasi, gebrakan kepala daerah, baik bupati, wali kota, dalam ngompol di Sewot ini. Om Begawan sangat tertarik untuk itu, untuk menjadi contoh bagi kepala daerah yang lain di seluruh Indonesia ini yang memikirkan rakyat. Gitu ya, jangan salah paham. Ini yang saya sampaikan dari Om Begawan. Salam Begawan, salam ngompol. Jangan lupa subscribe. Dadah.